Raden Arya Mataram, adik Arya Penangsang. Arya Mataram atau Arya Tinggi atau Arya Saketi atau Arya Belanga adalah nama yang tersebut dalam beberapa serat dan babat yang berhubungan erat dengan tokoh legendaris Jawa Arya Penangsang Raja Adipati Jipang yang memerintah pada pertengahan abad ke-16 serta berakhirnya kedaulatan kerajaan Islam Demak lalu berdirinya Pajang. Riwayat mengenai pelarian Arya Mataram dan para petinggi Jipang ke Palembang tercantum dalam beberapa catatan Palembang dan manuskrip Jipang Kitab Kapunggawan. Dikisahkan karakter Arya Mataram sebagai pribadi yang sabar selama mendampingi kakaknya Adipati Jipang Arya Penangsang. Keduanya adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Menurut serat dan babat, Arya Mataram lahir di Lasem pada tahun 1510, adalah putra kedua Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin atau Pangeran Sekar putra dari Raden Patah, Raden Fatah, Raja Demak Bintoro. Ibu Raden Kikin adalah cucu dari Sunan Ampel bernama Putri Soleha anak dari pasangan P. Wironegoro Raja Adipati Lasem dengan Nyi Ageng Maloka putri dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Ibu Arya Mataram bernama Putri Ayu Retno Panggung, anak dari Adipati Jipang Ratu Ayu Retno Kumolo, anak dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya kelima, istri dari Ki Hajar Windusana, sehingga Arya Mataram juga mewarisi kedudukan neneknya sebagai penerus Adipati Jipang bersama kakaknya Arya Penangsang. Istri Arya Mataram bernama Putri Aisyah Wulandari alias Putri Kuning atau lebih dikenal dengan sebutan Mimi Aisyah, seorang mualaf asal Purwodadi. Pada tahun 1521 suami dari anak Raden Patah yang bernama Pati Unus, orang Portugis, menyebutnya Pate Unus, dikenal juga sebagai Pangeran Sabrang Lor, anak dari Adipati Jepara Muhammad Yunus, melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Pati Unus gugur dalam perang. Dikisahkan bahwa adik dari Pati Unus, Trenggana, saling berebut tahta dengan Pangeran Surowiyoto atau Kikin. Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin memiliki dua orang putra yang bernama Arya Mataram dan Arya Penangsang, sedangkan Raden Trenggana memiliki putra pertama bernama Mukmin, yang ketika berkuasa disebut Sunan Prawoto. Raden Mukmin dikisahkan membunuh Raden Kikin sepulang salat Jumat di tepi sebuah sungai di Lasem dengan menggunakan keris kiai, setan kober. Sejak saat itu, Raden Kikin terkenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen Bunga yang gugur di sungai sepeninggal Raden Kikin. Arya Mataram mendampingi kakaknya Penangsang menggantikan kedudukan ayahnya. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sebagai Adipati Jipang, Raden Trenggana naik tahta Kerajaan Demak tahun 1521. Pemerintahannya berakhir saat ia gugur di Panarukan, Situbondo,
tahun 1546 saat mencoba kembali menyerang Portugis meneruskan perjuangan Pati Unus. Raden Mukmin menggantikan sebagai raja keempat bergelar Sunan Prawoto. Ibu kota kerajaan Demak ia pindahkan ke Prawoto. Demak pada periode ini dikenal dengan sebutan Demak Prawoto tahun 1546 sampai tahun 1547. Pada tahun 1549 Arya Penangsang dikisahkan oleh Babat Tanah. Jawi membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan keris Kiai Setan Kober. Rangkut sendiri tewas saling bunuh dengan korbannya itu. Setelah kematian Sunan Prawoto, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak sebagai Sultan Demak kelima. Ibu kota kerajaan Demak dipindahkan ke Jipang. Periode ini dikenal dengan sebutan Demak Jipang tahun 1549 sampai tahun 1554. Cerita yang bersumber dari serat dan babat tanah Jawi tentang prahara saling bunuh dalam keluarga kerajaan Demak patut diragukan kebenarannya. Karena tujuan berdirinya kerajaan Islam Demak adalah untuk syiar Islam bukan untuk kekuasaan semata. Dikisahkan bahwa pasca gugurnya Arya Penangsang, Adipati Palembang tetap memegang teguh kepada Panji Piagam Jipang sampai dengan kedatangan pangeran terakhir Demak Jipang beserta rombongan yang lalu mengubah status Palembang yang merupakan kadipaten dalam wilayah kekuasaan Demak menjadi kerajaan Palembang yang berdiri sendiri.